guys, welcome to Mentai Digital. Segmen santai bareng Digital. Oke, semua kenalin aku dan temanku sebagai host. Aku Haryo dan aku Eva. Nah, kita sebagai host di segmen kali ini. Wih. Nah, apa wes? Kemarin kan podcastnya tuh Digitalks ya. Ya. Nah, sekarang kok bisa jadi Mentai Digitalks? Lucu gak sih mentai itu? Mentai itu aku kalau makan geprek itu ya pakai saus mentai. Itu enak. Enak Jadi banget ya, waktu kan? makannya santai-santai kayak gitu. Makanya kan mentai segmen santai. Yes. Gara-gara itu kita ubah konsep Digitalks menjadi lebih santai kayak gitu. Itu filosofinya ya, Mas Haryo. Jadi itu nama Mentai Digitalks kayak gitu artinya. Oke. Habis itu ya, Pak? Habis itu pada episode kali ini itu kita tuh mau ngapain sih, Mas Haryo? Nah, aslinya tuh ini kan kayak tahun ajaran baru nih. Oh iya. Nah, pastinya kan ada kalau di SMA atau di sekolah tuh kan ada siswa baru. Yes. Kalau di kuliah kan masa nggak ada mahasiswa baru. Iya dong. Nah, jadi kalau kali ini tuh kita ngobrolnya bareng mahasiswa baru atau maba Inovasi Digital 2024. Tapi kita mau spill anak 24 nih. Eh, Ini 24. Nggak usah deh, nggak usah. Udah, selesai. Jangan Nah, dong. enggak. Nah, ya Pak. Apa kan dari maba 24 nih. Kita akan undang. Kita ngobrol-ngobrol, kita tanyain ya. Dari awal SMA sampai sekarang kayak gitu ya. Oh Ya, Pak. ya. Oke. Sebenarnya bintang tamunya siapa sih? Nah, untuk bintang tamunya itu nanti aja kita Oke. panggil atau kita spill dikit. Kamu tahu nggak bintang tamunya siapa? Aku juga nggak tahu, Mas. Sama. Makanya kita harus kenalan nggak sih? Langsung panggil aja ya. Sebelum panggil kan kita itu mau berterima kasih kepada PT Transportasi Gas Indonesia Dan PT Pamitra Jaya Konstruksi sebagai sponsor podcast Digital Innovation Talks kali ini kan. Nah, gimana kalau udah tadi kan spill dikit ya. Maba 2024. Langsung panggil aja ya, Pak. Iya, sebelum panggil itu dong editor yang drop. Kita sambut Maba 24 kali ini. Siapa? Halo semuanya, aku Safira, Maba Inovasi Digital dari tahun 2024. Dan aku Ahmad Ihsan Maulana, biasa dipanggil Ihsan dari Inovasi Digital 2024. Tepuk tangan dong. Ini adalah Indik. 24. Nah, berarti ya kayak gini ya muka-muka maba Wih. 2000 Inovasi Digital 2024 yaitu calon penerus bangsa alias CEO andalan Operator, Inovasi kelihatan gak Digital. sih bedanya wajahnya yang sudah tua dengan yang sudah muda ini? Yang udah Kelihatan berengosan, ya? nah udah kucel, masih unyu Masih segar. Masih unyu, masih segar, masih fresh ya. Belum. Soalnya masih belum bantai. Oh, belum. Nah, oh ya, ini kan udah jadi maba ya 2024 Inovasi Digital nih ya. Nah, kalian itu kan keterimanya tuh di sini aja atau di ada yang lain ya? Kayak nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba lain untuk jalur lain gitu. Oke, mungkin dari aku ya. Aku sebelumnya mungkin perkenalan dulu, aku dari SMK. Jadi SMK di Bogor. Nah, kebetulan saat aku kebetulan angkatan 2022 sekolahnya, dan sebelum masuk ke Inovasi Digital, aku nyoba-nyoba juga gitu. Mulai dari kalau di tahun 2022 itu ada yang namanya SNMPTN. Nah, mungkin sekarang namanya SNBP. Ya. Nah, itu aku nyoba SNBP, namun belum rezeki. Itu aku ngambil di UGM. Itu berarti bukan jalan yang Belum. Terus aku ngambil di SBMPTN pertama kali, itu juga di UGM, terus belum rezeki juga, Mas. Nah, terus mandiri juga aku nyoba, dan itu aku kayak UGM Pride lah, pokoknya UGM. Oh, berarti harus UGM, harus Betul, UGM gitu. harus UGM. Tapi kan masih ya
bukan jalannya mungkin ya. belum. Nah, terus aku nyoba juga universitas swasta, tapi aku nyoba yang jalur beasiswa. Oke. Oh, Karena nggak mau ngebebanin orang tua Orang juga. tua. Nah, Masya gitu. Allah. Terus tahun kedua, Ya. nah itu aku nyoba lagi. Kebetulan aku pilihan satunya tetap UGM, cuman pilihan keduanya tetangganya. Apa? UNY. Oh, UNY. oh, berarti kayaknya kamu tuh bukan UGM Pride Jogja. tapi Jogja. Pride. Jogja Oke, istimewa siapa gitu yang ya. di Jogja. Gak ada ya? Oke. Nah, itu Terus? belum keterima juga, Mas. Oke. Terus aku fokus SNBT aja sih. Enggak. Utul juga, ikut Utul UGM. Namun belum rezeki juga tuh. Oke. Ya. Terus ikut jalur beasiswa juga, swasta banyak lah kayak Telkom, terus Universitas Budi Luhur di Jakarta, tapi belum rezeki juga, Mas. Di situ aku sempat kayak frustasi gitu. Kenapa gitu? Jalanku tuh kayak dipersulit, tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Apa? Kenapa ya? Karena aku ya difokus buat kerja dulu di salah satu perusahaan di Jakarta lah. Nah, pokok itu ya. Kalau emang mau disebutin kasih sponsor di email di bawah. Oke, Benar. ditunggu. Nah, terus setelah itu di tahun terakhir Ya. karena memang mimpi aku tuh pengen masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, di situ aku mulai berhenti kerja. Berhenti kerja dan fokus untuk belajar. Nah, FA juga aku sebenarnya nggak bimbingan belajar karena itu kan bayarnya mahal. Bayar, Nah, iya. terus aku nyari ini beasiswa bimbingan belajar Oh, dari tahun 2000. yang gratis-gratis online Nah, gitu. iya, beasiswa boleh disebutin nggak, Mas? Nggak apa. Nggak, beasiswanya tuh dari tahun 2022 ya. Aku ikut learning camp dari Mandiri. Terus Oke. yang kedua dari Suryanara Foundation dan yang terakhir itu aku dari beasiswa perintis. Oh, Dari itu. rumah Ama Salma gitu. Nah, di situ aku mulai fokus dan itu juga kayak apa ya? Setelah pemilihan itu Ya. aku awalnya kan yang tahun 2002 sama 2003 tuh aku sebenarnya jurusannya itu linjur aku dari SMK. Oh, SMK jurusannya apa? Aku rekayasa perangkat lunak. Loh, Oh. Nah, linjur KPL. linjurnya aku ke Sosum pas pada tahun Sosum. 2 tahun pertama itu Ah. manajemen. Ya. Nah, setelah digali lagi tahun 2003 karena aku nggak mau pengen salah jurusan, aku gali lagi. Nah, ternyata aku ini cocok di jurusan yang ngebahas teknologi dan bisnis. Oke. Nah, oleh karena itu aku nyari-nyari kan. Akhirnya ketemulah ITS. ITS. Nah, Itu jurusan yang dulu. pertama. Ya, apa yang pertama? Nah, itu kakaknya inovasi digital, sistem Apa? informasi. Oh, sistem Oh, informasi. sistem informasi. Oh, berarti waktu nge-scrollnya Shred, editor nanti editinnya. Shred, sistem informasi. Tuh. Itu pertama, habis Pertama. itu. Nah, yang kedua, nah ini pertimbangan juga, Mas. Hah? Karena kan itu tahun terakhir aku kan. Jadi aku melihat di si data PTN itu dari Kemdik, dari BP3 SNPMB Iya. kalau nggak Nah, salah. website Itu aku itu. ngeliat daya tampung sama apa ya? Oh, peluang lah. Peluang ya, Berarti mencari kamu ngitung peluang. berarti? Ngitung karena butuh pertimbangan juga. Ya. Nah, terus setelah itu akhirnya karena inovasi digital mungkin rada mirip ya sama sistem informasi, mungkin beda di profil lulusannya aja gitu Ya. kan ya. Akhirnya saya menyimpan inovasi digital di pilihan kedua. Tapi gak apa sih, soalnya kan inovasi digital. Kamu kan tujuannya pertama sistem informasi. Nah, kan pecahannya, matkulnya hampir sama kok. Tapi nanti kan inovasi digital tujuannya jadi CEO kayak gitu, lebih tinggi. Kebetulan Mas, aku pengen juga jadi technopreneur Oh. biar bisa mengeluarkan inovasi buat di dunia pendidikan. Oh, kamu berarti nanti tujuannya kayak gitu. Berarti Betul. inovasinya di industri pendidikan kayak gitu. Betul. Keren sih kata. Nah, akhirnya pada saat pengumuman itu aku keterimanya di inovasi digital. Di situ aku UTBK. agak rasa kaget juga ya di SMP di UTBK. Aku pas buka tuh kayak gemeteran kan. Soalnya Ya. aku bener-bener nggak fokus ke mandiri. Aku bener-bener all in lah. Oh, berarti seluruh kemampuanku. apa ya, harapan besarnya tuh udah ditaruh di UTBK. Ya, gitu. karena udah fokus banget lah gitu. Nah, aku itu sambil geter tuh pada ini aku ngebukanya pas jam 4 itu setelah asar lah. Kan jam 3 ya pengumumannya kan? Ya, jam 3. Nah, si jam kemudian aku gak berani buka pada saat itu. Gemeter nah, aku ngeliat di HP aku buka. Ya. Pada saat aku ngisi apa ya? Kode pendaftaran. Ya. Oh ya kan kesempatan. kayak kode pendaftaran, tanggal lahir itu ya. Betul. Nah, di situ aku mulai masukin kan. Set. Aku sambil gini nih, sambil dihitung.
1, 2, 3, set. Pas dibuka, Warna wah, selamat gitu, selamat Anda. Oh, selamat. Selamat Anda dinyatakan lulus gitu. Dari situ aku bangga dulu. Nah. Pas dilihat lagi, pilihan 2 ternyata. Oh, pilihan kedua. Ya. Pilihan kedua. Iya. Tapi rasa oh itu kan gemeteran ya. Terus tulisannya biru kan. Nah, itu kan selamat tapi kan bukan coba lagi kan. Nah. Selamat itu rasanya apa waktu selamat? Aku langsung sujud syukur, Mas. Langsung sujud. Belum di scroll kan? Belum, itu baru lihat selamat. Tapi pas lihat lagi, Nge-scroll gini kan, nge-scroll thread. Ya apa? pilihan 2. Nah itu ya apa? Rasanya ya alhamdulillah lah gitu kan, karena kesempatan terakhir dan memang inovasi digital juga mungkin Pecahannya. cocok dan nggak jauh beda dari sistem informasi lah. Nah. Gitu. Jadinya bersyukur gitu. Nah ini kan perasaan ya dari tanya. Oke. Waktu kan perasaan pertama waktu biru terus tulisannya selamat itu lebih besar perasaan yang di situ apa yang di bawahnya? Maksudnya gimana Mas yang bawah? Jangan dong, nanti akan enggak. membuatkan konflik nanti. Jangan Tapi kan dong. seneng kan? Senang. Nah, oke, Terus untuk siapa? Kalau aku itu kan aku juga dari UTBK teman-teman. Aku dulu itu SMA itu termasuk anak yang aktif organisasi. Jadi disband organisasi terus. Jadi Organisasi? aktif, iya. Wih. Aktif disband aja. Aku seminggu cuma masuk 2 kali. Belum saya. Ormawa ini, Babo, Ormawa ini. Sama. Tim disband ya Mas kita. Ya. Disband. Tim disband Kalau kok ada males kesempatan sekolah, disband, ya, langsung keluar. Bu izin keluar. Setan ya, Ada Setan slotnya ya. gitu. Terus. Tapi ketika aku masuk kelas 12 itu mamaku udah ngepres gitu loh, kamu udah kelas 12 kamu harus berani buat tinggalin organisasimu karena kalau kamu nggak masuk PTN tahun ini kamu harus gap year gitu kan. Bener Oke. itu kata ibu, Dan misalnya harus keluar dari zona nyaman Iya, gitu. dan kalau gap year tuh aku tipe anak yang kalau udah libur lama itu males gitu, males Oke. untuk berjuang lagi. Akhirnya Oke. ya udah aku keluar dari organisasiku karena udah demisioner juga kan, nggak lanjut lagi. Terus aku fokus ke bimbel, ke GO dulu. Ke GO. GO. Terus aku di GO tuh aku all in lah GO, aku dari pagi sampai malam di GO terus lah. GO ya? Iya, Nah GO. untuk GO taruh sini ya, oke? Iya. Thank you. GO. Nah, di GO itu aku kan ketika SNBP itu aku dapat kuota eligible. Oke, alhamdulillah. Terus aku tuh anaknya UB banget nih. Aku UB Oke. Pride banget kok. Oh, UB. Kok bisa nggak bisa harus UB. Oke. Malang Pride, oke. Malang Pride Ya, gitu. ya. Aku taruh UB pilihan pertama, keduanya Poltek Malang karena aku pengen Malang gitu lah. Nah, di UB itu aku masih belum rezekinya Kak di SNBP kemarin. Ya. Aku dapat merah tanda cinta Iya, tanda dari cinta. LTMPT. Oh, gitu. Merah berarti merah, waktu itu. merah, Darah tanda ya. cinta, Oh, tanda SNBP berani, ya? SNBP. Tanda perjuangan. Perjuangan merah, tanda cinta juga. Terus Setelah itu aku langsung fokus lagi dong ke UTBK. Aku UTBK. udah di GO terus pokoknya nggak sekolah kok GO aja gitu. Sama. Aku tuh semester 2 kelas 3, aku pokok sebulan itu cuman masuk 4 kali atau 5 kali. Berarti Iya, jarang Iya, masuk aku gitu ya? aku jarang masuk. Aku Iya, jarang jujur masuk. ke guruku itu, Ustazah saya izin pulang Ustazah soalnya saya mau belajar GO, padahal pulang. Tapi ya soalnya emang kalau belajar sekolah itu nggak efektif kayak Nggak gitu. efektif. Terus Kalau aku tetap masuk sekolah, cuma nggak perhatikan gitu loh. Oke. Jadi di kelas tuh aku malah tidur. Jadi Nah, nggak perhatikan ke pelajarannya, aku ke GO-nya. Nah, Oke. singkat cerita, ketika hamin sebulan SNBT itu kan GO open konsultasi. ya yang Buat konsultasi. yang anak-anak siswa-siswa. Mau pilih jurusan Iya, apa? pilihan Nah, gitu. Karena jujur TOBK aku tuh nggak pernah nyentuh 500. Maksimal 501 Iya, tuh maksimal. emang susah sih itu. Susah itu kan. Terus sama GO tuh disaranin kayak kamu yakin tetap mau milih UB. Yeah. Nah gitu. Itu aku mikir-mikir, aku ngomong sama mama, ini gimana mah TOBK aku gini. Ya. Terus akhirnya aku tetap pilihan pertama tetap UB, Adbis UB. Aku Apa? administrasi bisnis. Oh, administrasi. Pokoknya aku cinta via banget, Via. Oke, banget via UB, nih. oke. Fakultas Ilmu Artis. Oh, guys. Terus. Ini Yang kedua ini aku bingung, aku mau nyari yang tetap berbau-bau bisnis, tapi Bisnis. yang juga
teknologi, karena kan kita kan ada di Era era digital digital juga ya. kan, Teknologi sudah kan beralih long term sih. gitu kan kalau teknologi. Akhirnya aku milih inovasi digital. Aku tahu Indik itu dari guru BK aku. Hah? Oh ya? Guru Iya, BK? guru Sekolah BK. mana? SMA 5 Madiun. Madiun, Bo. Madiun. Madiun aja, gurunya aja tahu inovasi digital ya. Keren. Jadi itu nge-share kayak BC-an gitu loh dari Oh, admisi ITS. Oke, Itu oke. judulnya ITS membuka prodi baru. Kan Paling atas menarik ya. apa? Apa? Iya. Paling atas. Inovasi digital kan? Digital Wah, itu. paling atas. Paling atas Terus? teman-teman. Terus aku kan kayak wah, inovasi digital kan. Terus aku coba kepoin di webnya ITS. Oh, kamu baca berarti? Baca, harus baca Wah. buku, baca Jadi matkul. malu. Terus. Waktunya apa aja nih, ini baru tahun berapa. Dan ketika aku lihat di webnya Kemdikbud itu, kuotanya cuma 12 orang yang Ya, UTBK. susah kan berarti kan. Terus aku sempat pesimis itu, kayak bisa nggak ya. Terus kata mama kayak Bisa. coba dulu lah, Ya, dulu. coba. Heeh. Terus akhirnya aku ambil Indik di pilihan kedua. 3-4-nya aku tetap 3-nya aku ITS juga, tapi D4 statistika bisnis. Oh, stabil. Yang keempat aku Poltek Malang. Oh iya, yang tahun ini kan ada 4 4 ya. pilihan, iya 2 sarjana, 2 diploma. Nah, setelah itu pas hari HUTBK itu aku udah nggak bisa. Apalagi pas di kuantitatif sama matematika. Ya, itu susah. udah aku blok C untuk cinta. Oh, iya. Oh, berarti kamu pakai teori seret gitu langsung Gitu sama. ya. Kalau PKC, kalau yang PM B untuk bismillah. Oke, Kalau aku bahasa Inggris B. Jadi waktu ngerjain bahasa Inggris aku B semua, langsung aku tidur buat istirahat. Iya benar. Karena B untuk bismillah kan. Nah. Semoga lolos. Nah, ketika hari pengumumannya itu tuh aku tidur Kak. Ketiduran jujur nih. Terus mamaku ya bangunin, mamaku yang enggak, "Loh, Kak kamu enggak buka pengumuman Kak. Ini tanggal 13 loh, kamu enggak buka Kak." Aku buka kan. Terus sambil ngantuk-ngantuk Kak, sambil kayak Kak lolos ciki pesta lah. Ya sudah pesimis dulu. Udah lah, Kak lolos mandiri aja gitu kan. Iya. Mandiri gitu. Pas aku buka, loh kok ada barcode kan? Barcode. Selamat Anda dinyatakan lolos seleksi SNBT. Ya kirain QRIS itu. Bayar dong. Terus Itu langsung kayak aku refresh 3 kali gitu. Aku refresh berkali-kali. Ini bener gak sih? Ini aku lolos beneran gak? Karena aku udah pesimis banget Kak untuk UTBK, karena aku udah ngerasa di PKPM tuh aku 0 banget. Oke. Terus akhirnya aku refresh terus 3 kali kayak baru aku teriak sama mama, "Ma, aku lolos ITS" gitu. nangis. 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 Bangga ya? Seneng dong. Seneng. Nah, perasaannya berarti kayak wah gitu ya. Waktu keterima Bisa lolos gitu. keterima inovasi digital di Iya. pilihan kedua. Tapi kan tetap bangga kan ya. Tetap bangga dong. Terus itu kan waktu udah keterima kan bangga. Nah, waktu udah keterima nextnya mau ngapain kalian? Ada kepikiran nggak? Kedepannya Nah, tuh kedepannya, ada target yang mau dikejar atau mau ikut ormawa atau gimana? Soalnya kan kalian kan kamu kan juga udah baca-baca tentang inovasi digital kan sebelum ngeklik kan. Nah, kalau udah terima itu kalian masih santai-santai terus masih terharu atau langsung kepikiran next aku harus jadi apa? Nah, Superman kayak atau apa? Oke, mungkin dari aku ya. Oke. Kedepannya sih aku udah punya plan mas. Wes. Jadi kan ini kan inovasi digital itu bakal mencetak lulusan untuk menjadi seorang founder atau CEO ya. Yes, Yo. betul. Nah, jadi aku kepikiran membuat sebuah startup tadi yang Oke. sudah disebutkan di fokus di bidang pendidikan, karena itu juga salah satu concernku ketika aku belajar mandiri mungkin ya tanpa bimbingan belajar yang berbayar gitu, itu kayak susah gitu. Nah, mungkin kedepannya aku dari semester 1 ini semester 1 atau tahun pertama ya mungkin aku pengen ningkatin IPK dulu ya, fokus ke akademik dan mungkin ikut beberapa organisasi atau kepanitiaan seperti itu. Dan sambil aku pengen nge-branding diri aku untuk bisa memperkenalkan produk yang aku buat nanti seperti itu. Nah, semester 3 dan semester 4 itu aku mulai meningkatkan skill bahasa Inggris, karena kan di ITS tuh bahasa Inggris wajib kan ya, dan menjadi syarat kelulusan juga. Nah, setelah itu semester 5 dan semester 6 mungkin aku bakal ikut kayak MBKM gitu, Kampus Merdeka. Nah,
Setelah itu semester 3 semester 8 fokus ke tugas akhir yang mana membuat startup itu. Ya, Nah, TA-nya. semester terakhir berarti. Iya. Nah, kalau di inovasi digital, tugas akhir itu dicicil dari semester awal. Oh, ya benar. Karena di semester 2 nanti kalau nggak salah ya Mas, itu kita harus membuat sebuah ide bisnis ya. Itu. Udah ada rencana untuk kedepannya kalian berdua? Kalau saya udah, tapi mungkin membuatnya itu kan harus berdasarkan kebutuhan customer. Kebutuhan customer dan juga data. Kan? Betul. Nah, makanya di semester pertama ada matkul design thinking. Nah, itu matkul favorit sih. Oh, sama. Design thinking pride. Nah, habis itu loh, udah habis. Astaga. Oh no. Apa? Mending ini kan kita kan udah tanya-tanyain ya ke Maba 24. Minta waktu dikit aja buat mereka tanya gantian tentang gitu kita. loh. Oke. Mereka Setuju pasti nggak, kepo. Praka? Setuju Ya nggak? apa? Apa produser prosedur? Oh, produser ya. Ya apa nih kan? Oke, Nah, oke. ada. Nah, ini kan tadi kan Dikasih- udah tanya-tanya. Pertanyaan berapa ini? Nah, Kita dari kalian mau satu aja. tanya-tanya nggak? Oke. 1. 10 lah, mana paten? Mungkin aku mau mulai dari pertanyaan yang sedikit krusial ya dari. Loh, Oke. Aduh, Bentar. apa tuh? Oh, ada catatannya. Udah nulis. Oke, Gitu oke. nggak cara main Prepare, kalian? udah Ah. Oke, tanyain. Ini- Kita ini. bebas. Titipan dari teman-teman 24 nih. Oke. Kesulitan apa sih yang dihadapi kakak-kakak selama menjalani perkuliahan di inovasi digital dan bagaimana cara kakak-kakak itu menghadapi tantangan tersebut? Oke. Berarti mata kuliah nih ya? Apa aja mata Apa kuliah? aja? Oh, boleh, nah, untuk apapun mata boleh. kuliah, mungkin yang aku susahin waktu awal-awal karena kan jujur Lia anjay. Aku tuh agak salah jurusan, tapi aku tetap alhamdulillah beruntung masuk jurusan ini. Ya. Jadi waktu masuk jurusan ini sama kalian gak nyediain ide atau gak sesuai ekspektasi yaitu bikin startup. Nah, jadi waktu masuk itu kosongan sama sekali. Jadi kesusahanku itu yaitu menemukan ide baru atau mau bikin startup apa ke depannya. Nah, itu kan masih pusing-pusing. Jadi kan semester awal kan kita kan ada matkul design thinking, apalagi kena matematika sama progdas. Kalian ada kan gitu kan? Ada. Nah, kan pasti gitu kan ya. Tengah malam ngopi sambil seret. Nah, akhirnya aku daripada kayak gitu, aku jalan-jalan. Soalnya design thinking kalian siapa dosennya? Tetap Pak Holil. Pak Holil itu pernah ngomong di kelas. Kalian kalau emang nyari ide, jalan-jalan, keluar sana, jalan-jalan. Nah, Benar, itu. Aku semester Nyantai. 1 tanya tuh temen gue tuh. Nah, itu jam 12 malam keluar aku. Jalan-jalan balik subuh. Terus waktu kalau kosong, hari libur itu aku jalan-jalan terus. Nyari permasalahan apa yang ada di sekitar kita. Ya, Nah, aku bukan hanya di Surabaya juga, aku juga nyari permasalahan di daerahku yaitu Probolinggo. Di sana ada tol. Nah, di itu kan ada konstruksi. Nah, di situ aku cari permasalahannya apa, aku tanya-tanyain, benar-benar tanya. Jadi customer yang jadi customernya itu, yang aku targetkan jadi customer, aku tanyain secara detail ada masalah apa. Nah, habis itu aku akhirnya menemukan masalahnya dengan design thinking kan akhirnya ada apa wes empathize, terus ada define dan Idea. idea. Nah, maka dari itu aku menerapkan teori-teori yang ada di matkul semester 1 dan semester 2. Akhirnya nemu ide kayak gitu. Iya sih, kayak kita tuh kurang persiapkan ide kita ketika nanti dosen itu ditanyain. Oke, gimana nih? Tambah satu lagi dong. Oke, satu lagi. Yang nomor 5. Banyak ya pertanyaannya kayak gitu. Mungkin nanti tanya di belakang aja, di belakang kamera. Kita santai, kita cutting 23 itu sangat welcome terhadap Maba Inovasi Digital 2024. Oke, Apa? satu lagi ya kak, ini juga nggak salah penting nih dari kami Aduh. ini juga agak gitu. Kan kita kan di semester 2 nanti kan harus mulai ada ide bisnis dan menjalankan bisnis kan. yes. Proyek akhir kita. Yes. Nah, caranya bangun bisnis juga mencari relasi yang bisa buat link-link bisnis nanti gimana sih kak buat maba-maba ini? Nah, untuk nyari relasi ya, kalau aku tuh, kamu mau jawab? Kalau aku sih membangun bisnis dari nol itu ya apa ya, kalian tuh harus tahu bisnis kalian itu mau di segmentasi pasar yang mana. Jadi nggak salah
segmentasi pasar, karena pada saat nanti ada asistensi apa namanya? Iya itu. Advisor. Advisor. Nah, itu kalian tuh harus mendetail semua dari segmentasi pasar sampai apakah bisnis kalian itu dibutuhin oleh lingkungan atau tidak, seperti itu. Terus untuk mencari partner itu Partner kayak relasi ya. Iya. Jadi biar nggak sendirian gitu. Iya. Nah, itu kalau aku tuh ada relasinya dari kampus-kampus lain. Nah, aku dapat relasi itu dari teman-temanku waktu di SMA. Nah, aku kan di SMA kan banyak teman juga, bukan dari sekolahku aja. Nah, aku cari lagi pokok yang kompeten, ada yang anak ITB, anak UB, habis itu anak sebelah PPNS, habis itu Police dan lain-lain. Itu aku chatin masing-masing, "Rek, aku mau bikin bisnis ini atau startup." Nah, kalian mau nggak jadi partner bisnisku? Maksudnya ya kita mulai bangun dari awal, dari nol. Nah, visi kita bukan mencari uang, tetapi membangun ini dari nol hingga besar. Nah, aku cari orang-orang yang visinya sama, yaitu tidak mencari uang dulu, tapi bertahap membangun dulu kayak gitu. Ya kalau relasi, cara mencari relasi ya perbanyak teman itu sih kalau aku. Jadi ikutin semua organisasi itu juga nambah relasi. Kayak aku kemarin ikut kepanitiaan, ada yang dari informatika, ya dapatlah relasi ya. memang ikut kepanitiaan dan organisasi itu penting ya, walaupun nggak harus banyak-banyak untuk relasi. Jadi kita tuh tahu orang itu tuh punya apa ya namanya, kayak kelebihan apa yang bisa buat kita, buat TA kita. Misal dia pintar tentang coding, nah itu kita tuh bisa narik mereka untuk membuat project kita, misal membuat aplikasi atau sebagainya. Jadi kalian tuh nggak suntuk, nggak stres sendiri gitu loh, karena mereka tuh bisa mengajari kalian kayak gitu. Soalnya kan kayak Cocok-cocok kan? di bisnis ide startup kan di TI sama konstruksi. Nah, aku cari aja orang-orang yang kompeten di teknologi atau TI itu sama di industri konstruksi. Soalnya kan aku nggak ada ilmu sama sekali di dunia konstruksi. Makanya aku cari orang-orang yang di industri konstruksi kayak gitu sih. Ya apa? Cuman ada pertanyaan. Ya. Astaga. Itu masih banyak pertanyaannya. Masih ada 4 lagi Kak. 4 lagi. Nah, ini produser ini mau di next episode atau di belakang aja? Oh, di belakang. Oke, nanti kita kontak-kontak Tanya-tanya aja. biar lebih santai lagi. Oke, mungkin untuk episode Mentai Digital. Nah, ini udah ganti nama menjadi Mentai Digital. Apa? Segmen santai bareng Digital. Mungkin ya itu aja untuk segmen kali ini. Episode pertama ya? Iya. Episode pertama. Love banget, Tutup. Mentai. Disuruh tutup. Ya, tutup deh. Oke, tutup gitu. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Inovasi Sponsor. Nah, untuk yang mau naruh sponsor seperti itu, PT Pamitra Jaya Konstruksi dan Transportasi Gas Indonesia yang sudah menyupport keberlangsungan Inovasi Digital Exhibition 2024. Editor tulis di sini ya emailnya. Nah, oke. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih dong untuk narasumbernya. Oh ya, terima kasih untuk narasumber Maba 2024 yang Makasih. udah mau ngobrol santai dengan kita. Iya. Dan juga semangat karena perjalanan kalian tuh masih dimulai. Nah, baru dimulai. Oke. Nah, Oke, apa? Foto dulu. Oke. Nah, mungkin itu aja untuk episode pertama. Oke, terima kasih. Dadah guys. Bye.